Pernahkah kamu merasakan hidup berjalan seperti mengikuti arus yang tidak selalu bisa kamu pahami? Kadang terasa sangat ringan, seolah semua pintu terbuka tanpa harus kamu paksa. Namun di waktu lain terasa berat, seperti melangkah di jalan berlumpur, penuh keraguan, penuh tanda tanya, dan pencarian makna yang tidak semua orang bisa mengerti. Jika kamu lahir dengan weton Minggu Wage, dalam pandangan kearifan Jawa kuno, kondisi ini bukan sesuatu yang aneh. Justru sering dianggap sebagai tanda bahwa hidupmu sedang dibentuk oleh proses yang lebih dalam dari sekadar perjalanan materi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sedulur kabeh. Rahayu, rahayu, rahayu. Mugi kita tansah diparingi sehat lahir batin, diparingi padhang ati, diparingi ketenangan pikiran, lan diparingi dalan urip sing kebak berkah kanthi ridho Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sugeng rawuh wonten channel Olah Roso 7, papan sino bebarengan babagan urip, rasa, batin, lan perjalanan spiritual budaya Jawa sing tetep nyawiji karo nilai Islam. Konti eling lan waspada, tanpa kelangan iman lan akhlak. Ing urip iki, kadang manusia terlalu fokus mencari kepastian masa depan. Padahal dalam kearifan Jawa, hidup lebih sering diajarkan untuk dipahami lewat rasa, lewat pengalaman, dan lewat perjalanan waktu yang pelan, namun pasti membentuk kedewasaan jiwa. Dalam primbon Jawa, weton bukan hanya hitungan hari lahir biasa, tetapi dianggap sebagai gambaran energi dasar seseorang saat pertama kali menghirup napas kehidupan di dunia. Minggu membawa energi keterbukaan, cahaya, pengaruh sosial, dan daya tarik alami terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan Wage membawa energi pikiran, analisa, komunikasi, dan kecenderungan untuk memikirkan sesuatu lebih dalam. Ketika dua energi ini menyatu, terbentuklah karakter manusia yang sering terlihat tenang di luar, namun sebenarnya sangat aktif berpikir dan merasakan di dalam, mudah memahami orang lain, mudah membaca situasi, tetapi juga mudah menyerap energi lingkungan sekitarnya. Sehingga jika berada di lingkungan yang baik, maka hidupnya ikut naik. Tetapi jika berada di lingkungan yang salah, maka hidupnya bisa ikut terseret ke arah yang tidak baik. Jumlah Neptu Minggu Wage adalah 9. Dan dalam filosofi Jawa, angka 9 memiliki makna puncak siklus kehidupan. Angka ini sering dikaitkan dengan kematangan pengalaman hidup, proses penyempurnaan perjalanan jiwa, dan fase di mana manusia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat di mata, tetapi juga tentang apa yang dirasakan oleh hati. Dalam banyak laku spiritual Nusantara, angka 9 juga sering dikaitkan dengan perjalanan tirakat batin, perjalanan mengenal diri, perjalanan menerima takdir dengan lebih lapang, dan perjalanan belajar ikhlas dalam berbagai kondisi hidup. Itulah sebabnya, banyak orang Minggu Wage merasa hidupnya penuh gelombang, tidak selalu lurus dan stabil, tetapi penuh pengalaman yang membuat mereka cepat belajar tentang kehidupan, tentang manusia, tentang harapan, dan tentang kenyataan pahit yang kadang tidak bisa dihindari. Memasuki tahun 2026, energi yang banyak dirasakan oleh pemilik weton Minggu Wage cenderung mengarah pada fase penataan hidup secara lebih serius. Jika ditahan-tahan sebelumnya terasa seperti masa pencarian, masa mencoba berbagai jalan, masa mencoba berbagai kemungkinan tanpa tahu mana yang benar-benar akan menjadi jalan hidup jangka panjang, maka 2026 mulai terasa seperti masa memilih, masa menetapkan, dan masa menguatkan keputusan hidup yang akan berpengaruh panjang ke masa depan. Bukan berarti tahun ini bebas dari ujian. Justru ujian tetap ada, tetapi bentuknya lebih halus, lebih masuk ke ranah batin, seperti ujian kesabaran, ujian konsistensi, ujian keteguhan hati saat dihadapkan pada pilihan mudah yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai hidup yang kamu yakini. Dalam filosofi leluhur Jawa, ada pesan yang sering disampaikan untuk energi, seperti Minggu Wage, bahwa hidup tidak hanya tentang mengumpulkan harta, tetapi tentang menemukan makna hidup. Banyak orang Minggu Wage yang jika hanya fokus mengejar materi, akan merasa kosong di dalam, seolah ada bagian jiwa yang tidak terpenuhi. Tetapi ketika hidup mulai seimbang antara usaha dunia dan ketenangan batin, maka jalan hidup biasanya terasa lebih ringan, lebih mengalir,
dan lebih terasa arah tujuannya. Tahun 2026 bisa menjadi titik kesadaran baru bagi banyak Minggu Wage untuk mulai berani memilih lingkungan yang lebih sehat, mulai berani meninggalkan hubungan yang melemahkan batin, dan mulai berani jujur terhadap suara hati sendiri, meskipun tidak selalu mudah dijalani. Dalam pandangan kejawen yang selaras dengan nilai Islam, semua perjalanan hidup sebenarnya adalah cara Gusti Allah mendidik hambanya sesuai kapasitas masing-masing. Ada manusia yang dididik lewat kemudahan supaya belajar bersyukur. Ada manusia yang dididik lewat kesulitan supaya belajar sabar. Dan ada manusia yang dididik lewat campuran keduanya supaya belajar keseimbangan hidup. Energi Minggu Wage sering termasuk yang dididik lewat pengalaman hidup yang cukup dalam, supaya tidak mudah sombong ketika berada di atas, supaya tidak mudah putus asa ketika berada di bawah, dan supaya memiliki empati terhadap orang lain karena pernah merasakan jatuh bangun kehidupan. Jika kamu Minggu Wage dan merasa hidupmu tidak selalu mudah, bisa jadi itu bukan hukuman, tetapi latihan menjadi manusia yang lebih kuat secara batin. Jika kamu memasuki tahun 2026 dengan banyak pertanyaan hidup, jangan takut. Karena seringkali pertanyaan adalah tanda bahwa kesadaran hidup sedang naik satu tingkat lebih tinggi. Yang penting adalah tetap eling, tetap sabar, tetap menjaga niat baik, tetap menjaga hubungan dengan Gusti Allah melalui doa, ibadah, dan laku hidup yang baik. Karena pada akhirnya, yang menentukan jalan hidup bukan weton, bukan ramalan, bukan hitungan manusia, tetapi kehendak Gusti Allah dan usaha tulus dari hatimu sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Perjalanan rezeki bagi pemilik weton Minggu Wage seringkali tidak berjalan dalam pola lurus yang stabil tanpa perubahan, melainkan lebih menyerupai gelombang kehidupan yang naik turun sesuai fase pembelajaran batin yang sedang dijalani. Dalam pandangan kejawen, kondisi ini bukan pertanda buruk, melainkan bagian dari proses pembentukan kedewasaan jiwa, agar seseorang tidak hanya kuat dalam mencari materi, tetapi juga kuat dalam mengelola rasa, mengelola keputusan, dan mengelola tanggung jawab hidup. Tahun 2026 membawa energi yang menuntut kedisiplinan dan ketegasan dalam mengatur keuangan. Bukan hanya soal berapa besar penghasilan, tetapi bagaimana seseorang mengelola keluar masuk rezeki, bagaimana menahan keinginan sesaat, dan bagaimana membangun pondasi ekonomi yang lebih stabil untuk jangka panjang. Banyak pemilik energi Minggu Wage mulai merasa hidup tidak bisa lagi dijalani dengan cara yang terlalu santai atau mengikuti arus lingkungan, melainkan harus mulai punya arah jelas, target jelas, dan komitmen kuat terhadap jalan rezeki yang dipilih. Minggu Wage memiliki kecenderungan mendapatkan rezeki melalui hubungan sosial, jaringan pertemanan, atau peluang yang datang dari komunikasi dan kepercayaan orang lain. Mereka sering tidak sadar bahwa kemampuan membaca situasi, memahami kebutuhan orang lain, dan membangun rasa nyaman dalam komunikasi sebenarnya adalah pintu rezeki yang sangat kuat. Namun karakter welas asih dan mudah percaya juga bisa menjadi titik lemah jika tidak disertai kewaspadaan, karena tidak semua orang yang datang membawa niat baik. Dalam perjalanan hidup sebelumnya, mungkin sudah ada pengalaman ditipu, dimanfaatkan, atau dikecewakan. Dalam sudut pandang spiritual kejawen, pengalaman seperti itu bukan hanya kejadian biasa, tetapi bagian dari latihan agar seseorang belajar menyeimbangkan antara hati baik dan kecerdasan membaca niat manusia. Tahun 2026 sering membawa ujian rezeki dalam bentuk yang tidak selalu terlihat besar di permukaan, tetapi terasa dalam-dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pengeluaran tak terduga, kebutuhan keluarga yang mendadak meningkat, atau peluang usaha yang terlihat menarik, tetapi ternyata penuh risiko tersembunyi. Energi tahun ini mengajarkan pentingnya berpikir lebih panjang sebelum mengambil keputusan finansial. Tidak mudah tergoda janji keuntungan cepat, dan tidak mudah ikut arus investasi atau usaha hanya karena melihat orang lain berhasil. Banyak pelajaran rezeki di tahun ini sebenarnya lebih mengarah pada pembentukan mental jangka panjang, yaitu belajar sabar menabung, belajar memisahkan kebutuhan dan keinginan, serta belajar menerima bahwa rezeki yang berkah bukan hanya yang besar jumlahnya, tetapi yang membawa ketenangan hidup. Dalam primbon Jawa,
Arah rezeki Minggu Wage sering dikaitkan dengan arah timur dan barat secara simbolik, di mana timur melambangkan ilmu, pembelajaran, dan peningkatan kualitas diri, sedangkan barat melambangkan jaringan sosial, usaha, dan relasi kerja. Jika diterjemahkan dalam kehidupan modern, maknanya adalah bahwa rezeki kuat akan datang jika seseorang mau terus belajar, meningkatkan kemampuan diri, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosial dan relasi kerja. Banyak Minggu Wage yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam pekerjaan yang membutuhkan analisa, komunikasi, perencanaan, atau pelayanan terhadap orang lain, seperti bidang pendidikan, konsultasi, kesehatan, administrasi, sosial kemasyarakatan, bahkan bidang spiritual dan pembinaan mental. Dalam sudut pandang spiritual Islam yang selaras dengan kejawen, rezeki bukan hanya soal usaha lahir, tetapi juga kondisi hati. Hati yang penuh iri, dendam, atau kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain sering membuat rezeki terasa seret. Bukan karena Allah menutup pintu rezeki, tetapi karena hati menjadi tidak tenang dalam menjalani usaha. Sebaliknya, hati yang belajar bersyukur, belajar ikhlas, dan belajar menerima proses hidup sering membuat rezeki terasa lebih lancar, meskipun jumlahnya mungkin tidak langsung besar. Tahun 2026 menjadi tahun yang baik bagi Minggu Wage untuk memperkuat kebiasaan sedekah, menjaga ucapan, dan menghindari konflik yang tidak perlu, karena energi rezeki di tahun ini sangat sensitif terhadap kondisi batin dan niat hati seseorang. Banyak orang Jawa percaya bahwa rezeki yang paling kuat adalah rezeki yang datang bersamaan dengan ketenangan hidup. Tidak harus selalu kaya raya secara materi, tetapi cukup, berkah, dan membuat hidup terasa ringan dijalani. Tahun 2026 bisa menjadi awal fase di mana Minggu Wage mulai membangun pola rezeki yang lebih stabil. Jika mampu menahan diri dari keputusan impulsif dan mulai berpikir jangka panjang, ini adalah tahun membangun pondasi, bukan tahun hasil instan. Jika pondasi ini berhasil dibangun dengan sabar dan konsisten, maka biasanya fase hasil mulai terasa di tahan-tahan berikutnya. Dalam perjalanan spiritual Jawa, ada pemahaman bahwa setiap orang memiliki jatah rezeki masing-masing yang tidak akan tertukar. Tetapi cara seseorang menerima dan mengelola rezeki sangat menentukan apakah hidupnya akan terasa cukup atau selalu kurang. Orang Minggu Wage yang belajar hidup sederhana biasanya justru lebih cepat mencapai stabilitas ekonomi dibanding yang terlalu memaksakan gaya hidup di luar kemampuan. Tahun 2026 menjadi momen belajar hidup lebih realistis, lebih sadar prioritas, dan lebih menghargai proses kecil yang perlahan membangun kekuatan ekonomi. Pada akhirnya, rezeki bagi Minggu Wage di tahun ini bukan tentang seberapa cepat menjadi kaya, tetapi tentang seberapa kuat mental ekonomi yang berhasil dibangun. Jika mental ini terbentuk, maka rezeki akan mengikuti dengan sendirinya. Karena dalam banyak ajaran leluhur Jawa, disebutkan bahwa ketika hati dan pikiran sudah siap menerima rezeki, maka jalan rezeki biasanya akan terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang terpenting adalah tetap menjaga niat baik, tetap bekerja dengan jujur, tetap membantu orang lain sesuai kemampuan, dan tetap percaya bahwa setiap usaha baik yang dilakukan dengan hati tulus tidak akan pernah sia-sia di hadapan Gusti Allah. Perjalanan asmara dan hubungan batin pemilik weton Minggu Wage seringkali berjalan lebih dalam. Mereka merasakan sesuatu dengan hati, bukan hanya logika. Dari luar, mereka terlihat tenang dan rasional, namun memiliki perasaan sangat dalam menyangkut kepercayaan, kesetiaan, dan hubungan hati dengan seseorang. Bukan tipe mudah membuka hati, namun sekali hati terbuka, mereka mencintai sungguh-sungguh, menjaga hubungan serius, mempertahankan ikatan selama ada harapan. Karena kedalaman rasa ini, kekecewaan bisa terasa lebih dalam. Luka batinnya lebih lama sembuh dibanding orang yang lebih ringan menjalani hubungan. Tahun 2026 membawa energi kuat untuk kedewasaan hubungan Minggu Wage. Ini tentang pematangan cara melihat cinta dan relasi, bukan sekadar pasangan baru. Banyak yang mulai sadar
cinta bukan hanya perasaan. Ini juga soal tanggung jawab, komitmen, dan kesesuaian jalan hidup. Hubungan tanpa arah jelas mulai diuji. Apakah memiliki masa depan? Atau hanya berjalan karena kebiasaan dan takut kehilangan? Tahun ini, seseorang mulai berani bertanya, apakah hubungan ini membuatku berkembang? Atau justru membuatku kehilangan jati diri? Karakter Minggu Wage cenderung setia dan sabar. Namun kadang terlalu banyak mengalah demi menjaga hubungan tetap berjalan. Mereka memilih diam daripada memperbesar konflik, memendam perasaan daripada melukai pasangan, dan menahan diri daripada mengambil keputusan berisiko. Sikap ini mulia, tetapi jika terlalu lama tanpa komunikasi jujur, bisa membuat hubungan tidak seimbang. Tahun 2026 mengajarkan bahwa hubungan sehat bukan hanya pengorbanan sepihak, tetapi mampu membuat dua orang tumbuh bersama secara mental, emosional, dan spiritual. Dalam spiritual Jawa, jodoh bukan hanya kecocokan perasaan, tetapi juga kecocokan energi kehidupan. Namun, dalam pemahaman modern, kecocokan akhlak, cara berpikir, dan tujuan hidup sering lebih menentukan kebahagiaan jangka panjang. Hubungan dibangun dengan komunikasi jujur, saling menghargai, dan niat baik untuk tumbuh bersama, biasanya lebih kuat menghadapi ujian kehidupan. Tahun 2026 menjadi tahun di mana Minggu Wage belajar melihat cinta secara lebih realistis. Tidak hanya dari rasa nyaman sesaat, energi tahun ini juga membawa pelajaran tentang batas diri dalam hubungan. Banyak Minggu Wage memprioritaskan kebahagiaan pasangan, melupakan kebutuhan batin sendiri. Padahal, hubungan sehat seharusnya memberi ruang bagi kedua pihak untuk tetap menjadi diri sendiri. Tahun ini mengajarkan bahwa mencintai tidak harus kehilangan identitas diri, dan menjaga hubungan tidak harus selalu mengorbankan kebahagiaan pribadi. Justru ketika seseorang memiliki batas diri yang sehat, hubungan biasanya menjadi lebih stabil, karena kedua pihak saling menghormati ruang masing-masing. Bagi yang sudah memiliki pasangan, tahun ini bisa menjadi fase memperdalam hubungan secara emosional dan spiritual jika dijalani dengan komunikasi terbuka. Ujian mungkin datang, tetapi jika dijalani dengan niat memperbaiki, ujian tersebut justru bisa membuat hubungan menjadi lebih kuat. Bagi yang belum memiliki pasangan, tahun ini bisa menjadi waktu penting untuk lebih mengenal diri sendiri sebelum membuka hati untuk orang lain. Karena hubungan yang sehat biasanya dimulai dari individu yang sudah cukup mengenal dirinya sendiri. Dalam pandangan spiritual yang selaras antara nilai Jawa dan Islam, hubungan yang baik mendekatkan manusia pada kebaikan hidup. Pasangan yang baik membuat seseorang lebih dekat dengan nilai kebaikan, lebih stabil secara emosi, dan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Tahun 2026 mengajarkan bahwa cinta sejati bukan yang selalu membuat hati berdebar, tetapi yang membuat hati merasa aman, dihargai, dan diterima apa adanya. Perjalanan asmara Minggu Wage juga sering menjadi bagian dari perjalanan pembelajaran batin. Banyak yang belajar tentang arti kesetiaan dari pengalaman dihianati, belajar tentang arti kejujuran dari pengalaman dibohongi, dan belajar tentang arti ketulusan dari pengalaman mencintai tanpa dibalas. Semua pengalaman ini jika dipahami dengan kesadaran batin, biasanya akan membentuk kedewasaan emosional yang sangat kuat. Tahun 2026 menjadi tahun yang baik untuk mulai memaafkan luka lama, bukan untuk membenarkan kesalahan orang lain, tetapi untuk membebaskan diri dari beban emosi masa lalu, agar bisa melangkah lebih ringan ke masa depan. Pada akhirnya, perjalanan cinta bagi Minggu Wage bukan hanya soal menemukan pasangan hidup, tetapi juga soal menemukan kedewasaan hati. Ketika hati sudah matang, biasanya hubungan yang datang juga lebih matang. Ketika seseorang tidak lagi mencintai karena takut kesepian, tetapi karena siap berbagi hidup, biasanya hubungan yang terbentuk akan lebih stabil. Tahun 2026 bisa menjadi tahun di mana banyak Minggu Wage mulai memahami bahwa cinta yang sehat bukan yang membuat seseorang kehilangan arah hidup, tetapi yang justru membantu menemukan arah hidup yang lebih jelas dan lebih bermakna. Perjalanan hidup tidak hanya diukur dari harta, jabatan, atau pengakuan. Lebih dalam, tentang seberapa matang jiwa memahami arti kehidupan. Bagi Minggu Wage, perjalanan batin tak terpisahkan. Mereka tertarik pada makna hidup, tujuan penciptaan, dan ketenangan hati.
Menurut kejawen, ini panggilan batin, mengenal diri, kelemahan, kekuatan, dan kedekatan dengan Gusti Allah. Tahun 2026 membawa energi kuat bagi Minggu Wage. Hidup tak bisa hanya mengejar target dunia tanpa memperhatikan kondisi hati. Ada dorongan alami mencari ketenangan, mengurangi konflik, dan memilih lingkungan batin yang lebih sehat. Beberapa mungkin tertarik pada ibadah, dizikir, doa, atau perenungan hidup yang menenangkan hati. Dalam kejawen, ini fase pulang ke dalam diri. Kebahagiaan sejati bukan dari luar, tapi dari hati yang dekat dengan Tuhan. Dalam perjalanan spiritual Islam dan Jawa, laku hidup sederhana adalah fondasi ketenangan batin. Hidup tidak berarti meninggalkan dunia, tapi menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Banyak Minggu Wage menemukan ketenangan saat mengurangi keinginan berlebihan dan menerima hidup apa adanya. Tahun 2026, waktu baik memperkuat ibadah, menjaga hati dari iri, memperbanyak doa, dan kebaikan tersembunyi. Filosofi Jawa, manusia kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang bangkit dengan hati bersih. Pengalaman Minggu Wage membentuk empati besar, mudah memahami penderitaan orang lain dan lingkungan. Jika empati diarahkan baik, jadi jalan keberkahan. Tapi jika tidak dijaga, bisa memikul beban berlebihan. Tahun 2026 mengajarkan keseimbangan, membantu orang lain, dan menjaga kekuatan diri sendiri. Tanda berjalan selaras, hati tenang, tidak mudah iri, tidak mudah marah, dan merasa cukup. Rezeki datang cukup dan stabil. Lingkungan hidup perlahan sehat. Pertemanan tersaring. Dalam kejawen, ini tanda seseorang berjalan sesuai garis hidup yang ditakdirkan. Pesan leluhur, jangan terlalu mengejar dunia sampai kehilangan jati diri. Dunia perlu dicari, tapi ketenangan batin harus ditemukan di dalam diri sendiri. Banyak yang berhasil materi, tapi hati kosong. Banyak yang sederhana, tapi hati damai. Tahun 2026 pengingat, keberhasilan sejati bukan hanya hasil luar, tapi kondisi hati lapang. Tidak semua hal bisa dikendalikan manusia. Ada usaha, ada kehendak Tuhan. Ajaran spiritual Jawa dan Islam. Berusaha, berdoa, dan menerima hasil dengan lapang dada. Keberhasilan amanah, ujian pelajaran, kehilangan pendewasaan jiwa. Jangan terlalu keras pada diri. Weton bukan penentu mutlak nasib. Hanya gambaran potensi dan kecenderungan energi. Yang menentukan adalah usaha, doa, dan ridho Gusti Allah. Kita bisa memperbaiki diri. Banyak yang lahir dengan energi berat tapi berhasil karena memilih jalan benar dan menjaga hati. Sedulur KB, jika kamu lahir Minggu Wage, ingatlah kamu bukan manusia lemah. Kamu ditempa pengalaman hidup agar memiliki kekuatan batin lebih dalam. Jalanmu mungkin tak mudah, tapi membentuk kedewasaan yang tak dimiliki semua orang. Jika 2026 membawa pelajaran, jalani dengan sabar, niat baik, dan keyakinan pada Gusti Allah. Matur nuwun, sangat sampun, nyimak nganti pungkasan. Mugi apa sing kita bahas, saged maringi manfaat, maringi penggeling, lan maringi kekuatan kanggo nglakoni urip kanthi luwih eling lan waspada. Yen panjenengan rumangsa isi ini migunani, panjenengan saged bantu nyengkuyung channel ini kanthi cara like, subscribe, lan share supaya luwih akeh sing entuk manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam eling lan waspada. Saka channel Oleh Troso 7.